biasanya tertipu dalam kisah Isra Mi'raj. Bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan Sayyidina Isa, bertemu dengan Sayyidina Adam sampai ke langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, mustawa, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Setelah oleh Allah diberi wahyu salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, tak bakal mampu, minta Allah kepada Allah, tidak dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi dan berbicara dengan Allah. Lihat sini sering tertipu, seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau mustawa? Jawabannya adalah, katailah, mustawa. Sidratul Muntaha di atas lagi namanya mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ketujuh? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Ini harus dipahamkan. Lalu di mana Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah? Waktu Allah berbicara dengan Rasulullah sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di Bukit Tursina, bukan Allah juga nongkrong di Bukit Tursina. Tidak, Allah ada. Di mana Allah ada? Jangan tanya, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Alaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj, gimana Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. Itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, tidak ada. Syairah bimbang. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tapi hadis-hadis tentang Allah dilihat pada hari kiamat mutawatir. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di arah, tapi Allah bisa dilihat. Lihatnya bagaimana? Tanpa arah, kata mereka. Benar, ini perkataan mereka. Mu'tazilah lebih mantap, konsisten dalam kesesatan. Asy'ariyah bimbang, bimbang. Yang benar Ahlus Sunnah, apa susahnya? Allah di atas, Allah bisa dilihat di atas nanti pada hari kiamat, apa susahnya? Kenapa harus pakai logika macam-macam, kalau begini? Ya subhanallah. Tinggal iman saja, apa susahnya? Nanti kalau begini berarti begini, ini terlalu banyak logika, filsafat yang masuk di kepala mereka sehingga mereka akhirnya menolak hal tersebut. Baik, hadis yang masyhur tentang mukjizat Isra Mi'raj. Hadis ini diketahui oleh seluruh umat Islam, bahkan mereka mengadakan perayaan tiap tahun, perayaan Isra Mi'raj. Saya bacakan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya Rasulullah berkata, "Auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan." Maka Allah pun setelah Nabi naik ke atas langit yang ketujuh, ya, maka Allah mewahyukan agar Nabi salat 50 waktu sehari semalam. Fa nazaltu, aku pun turun. Ila Musa, bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Berapa salat yang Rabbmu wajibkan kepadamu?" Aku berkata 50 salat. Kata Nabi Musa, "Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan." Kembalilah kepada siapa? Pada Rabbmu. Berarti Nabi Musa tahu Rabb juga di atas. Karena Musa berkata, "Kembalilah kemana? Ke Rabbmu." Ya, sungguhnya umatmu tidak akan kuat salat 50 waktu. Faraja'tu ila Rabbi, saya pun kembali kepada Allah, naik lagi. Berarti Allah memang di atas. Allah di atas. Kemudian Allah turunkan, dikurangi jadi 50 jadi 45, 45 jadi 50, 40 jadi 35 sampai jadi terus turun lagi. Nabi Musa berapa? Sudah dikurangi. Kata Nabi Musa, terlalu banyak, minta kurang lagi. Nabi naik lagi ke atas minta keringanan. Alhamdulillah saya katakan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Kalau tidak kita yang repot. 50 waktu sehari semalam enggak gampang ya. Tentu 50 aja setengah mampus. 5 waktu aja terkadang susah, berat, apalagi 50 waktu. Nabi Musa sangat sayang kepada kita. Dia mengatakan, "Umatmu wahai Muhammad tidak akan mampu, minta keringanan." Nabi Musa tidak hasad biar mati sekaligus dengan umat Islam, tidak. Nabi Musa tidak hasad. Dia sayang kepada kita, makanya dia suruh beri minta keringanan. Paham? Ingat kata Nabi SAW, "Falam azal arji' baina Rabbi wa baina Musa." Aku selalu bolak-balik antara Rabbku dengan Musa, naik turun. Berarti Allah di mana? Di atas. Nah, kalau orang mengingkari Allah di atas, terus bagaimana kisah ini? Kata mereka, Allah di atas bukan berarti
Nabi ke atas bukan berarti ketemu Allah. Terus ketemu siapa kalau begitu? Sampai saking dekatnya Nabi dengan Allah sampai timbul pertanyaan di kalangan para sahabat, mereka khilaf apakah Nabi lihat Allah atau tidak. Kenapa para sahabat khilaf Nabi lihat Allah atau tidak? Karena mereka meyakini Nabi ketemu siapa? Allah. Berarti zatnya di situ. Kalau mereka tahu Allah tidak di atas, mereka tidak akan khilaf bahwa itu Nabi tidak lihat Allah. Allah bukan di situ. Ya. Antum paham atau tidak? Saya ingin tahu orang Bugis di sini. Jadi sama antum, para sahabat khilaf, apakah Nabi melihat Allah atau tidak tatkala Isra Mi'raj? Kenapa mereka ada khilaf seperti itu? Karena mereka yakin Nabi ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak di atas ya tidak perlu khilaf. Ya, tidak ada yang dilihat kalau begitu. Ngapain? Makanya timbul pertanyaan kepada Nabi, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu tatkala Isra Mi'raj? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nabi tidak menjawab, siapa bilang Allah di atas? Kenapa tanya begitu? Allah tidak di atas. Saya tidak ketemu Allah, Pak. Ya, saya cuma dengar suaranya. Ya, tidak. Nabi mengatakan ada cahaya. Nabi membenarkan pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan tersebut berangkat dari persepsi bahwasanya Nabi ketemu Allah. Makanya apakah Anda waktu ketemu Allah melihat Allah? Nabi mengatakan ada cahaya, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya apa kalau cahayanya enggak ada, Nabi lihat atau tidak? Lihat, selesai. Di antara dalil bahwasanya Allah di atas, para ulama menyebutkan termasuk orang-orang yang mengingkari Allah di atas adalah Fir'aun. Sehingga Fir'aun ingin mendustakan Allah di atas. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata kepada panglimanya, wahai Haman, panglimaku, bikinlah tempat yang tinggi agar aku bisa mencapai tempat tinggi yang tersebut. Asbabas samawat, yaitu tempat yang tinggi di langit, pintu-pintu langit. Fa attali'a ilahi Musa. Kemudian saya cek Tuhannya Musa ada atau tidak di situ. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Menurut saya dia pendusta. Berarti apa yang disampaikan Musa kepada Firaun? Tuhannya di mana? Di atas. Musa ingin mendustakan siapa? Firaun ingin mendustakan siapa? Musa. Musa nyampaikan kepada Firaun Tuhannya di atas. Firaun ingin mendustakan Musa. Caranya dia ingin bikin tempat tinggi, ingin cek benar enggak ada Tuhannya Musa. Menurut saya dia bohong-bohong saja. Firaun termasuk orang yang mengingkari Allah di atas, dan Nabi Musa termasuk orang yang mengabarkan kepada Firaun bahwasanya Tuhannya di atas langit.